Saya akan berbicara tentang berseru memanggil nama Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus lebih sering-sering berseru memanggil nama Tuhan. Tahukah saudara siapa Abraham? Bible mencatat Abraham adalah bapa dari orang beriman. Tapi sorry to say untuk ngomong ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu Saudara punya masalah, punya tantangan, punya pergumulan, uangkah, kesehatankah, keluargakah, rumah tangga, bisnis, jabatan, dan lain sebagainya. Trust the Bible. When we call the name of Abraham, tidak akan terjadi apapun. Yang setuju angkat tangan kanan. Kalau saudara gak percaya, saudara boleh panggil nama itu. Abraham, please help me. Saudara mau tarik urat sampai putus, sampai berdarah-darah. Saudara tidak akan lihat mujizat. Halo? Saudara tahu Musa, nabi besar bagi bangsa Israel. Dihormati oleh bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga oleh Nasrani dan juga orang Muslim dan beberapa orang-orang yang beragama Semitik. Tapi sorry to say, waktu saudara lagi ribut sama suami sama istri, digamplengin, ditempelengin, Bapak Ibu diabaikan, dicuekin. Saudara teriak panggil nama Musa, Moses please help my family. Moses, trust me, gak akan ada mujizat. Halo? Ada seorang presiden Jerman yang terkenal, pemimpin Jerman bernama Hitler, Bapak Ibu Saudara. Betul ya Robert? Robert dari Jerman. Waktu saudara panggil nama Hitler, Bapak Ibu Saudara, gak akan pernah terjadi apapun. Berkuasanya pemimpin dunia, kuasa Yesus jauh lebih berkuasa. Amin. Seberkuasanya Nabi Tuhan kita jauh lebih berkuasa. Amin. Maafkan saya, seberkuasanya backingan kita, Yesus kita jauh lebih berkuasa. Amin Bapak Ibu. Hari ini Tuhan ingin mengajarkan kita dalam situasi apapun, berserulah memanggil nama Tuhan. Saudara punya nama Tuhan yang dahsyat. Filipi katakan nama Yesus berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. When we call His name, Jesus. Gabriel, Michael, Kerubim, Serafim semuanya gak mungkin gak bergerak. Pasti bergerak untuk menolong, menyembuhkan, memulihkan, memberkati, mengubah, dan mengangkat hidup kita. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Saudara, ketika kita memanggil, speak out, keras, panggil nama Yesus, sepertinya gak ada pengharapan. Rumah tangga sepertinya gak ada pengharapan. Bisnis gak ada pengharapan. Resesi di depan mata, it's okay. Kita masih punya kartu truf, kartu as yang dunia gak punya. Nama Tuhan, nama Yesus, nama Yesua. He is our Jehovah. Amin. Dia Tuhan kita, Dia Elohim kita. Hanya kepadanya kita berseru Bapak Ibu. Setiap kepercayaan memiliki Tuhan dan memiliki namanya masing-masing. Dan saya tidak ingin membahas ke sana saudara. Tetapi apa yang Alkitab katakan, Bible ajarkan. When we call His name Jesus, maka mujizat pasti terjadi Bu. Ibu pasti ditolong. Your future safe in His name. Ketika kita percaya namanya berkuasa, kita tinggal tunggu waktunya. Pasti terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan. Roma pasal 10 ayat 13. Ini ayat favorit saya Bapak Ibu. Bukan yang lain gak favorit, tapi ini simple, mudah diingat, mudah saya praktekkan. Berkata demikian. Sebab, sama-sama katakan dengan saya, setiap orang. Sama-sama katakan saya dengan PD, setiap orang. Sekali lagi, setiap orang. Coba lihat kanan kirinya, lo orang apa bukan? Coba lihat kanan kirinya, tanya, lo orang apa bukan? Hah? Kok malah ngeliatin saya sih Bapak Ibu? Saya sore ini gak mau ngelawak loh. Saya mau khotbah.
Soalnya ada tamu nih, makasih Ibu udah datang ya. Temannya Tante Elizabeth, saya jaga image sebagai gembala, jaga image dong. Minggu-minggu lalu udah bercanda dulu sama saya. Coba lihat kanan kirinya, kamu orang apa bukan? Ingetin saya yang gak boleh bercanda ya, ada tamu. Harus kayak pendeta gitu ya. Kemarin-kemarin gak kayak pendeta, kayak mongol tukang lawak saudara. Firman berkata dengan jelas, setiap orang yang apa Bapak Ibu? Berseru kepada nama siapa? Nama Tuhan akan for sure waktu kita panggil nama Tuhan, we are safe. Amin. Pak, percaya gak percaya, terima gak terima, suka gak terima. Ketika Bapak diperhadapkan dengan jalan buntu, pintu yang tertutup, call his name, pintu itu akan terbuka. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Panggil namanya Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu satu kali Bible mencatat ada seorang pengemis buta duduk di pinggir jalan bernama Bartimeus. Dia teriak-teriak sama Yesus Bapak Ibu. Jesus son of David, have mercy on me. Selalu dia berkata, Jesus son of David, have mercy on me. Disuruh diam. Tapi Bartimeus tetap berkata, Jesus son of David, have mercy on me. Yesus berhenti saudara. Dan Yesus bertindak. Dan waktu Yesus berhenti, Yesus bertindak. Yesus bilang sama Bartimeus, what do you need? Apa yang kamu butuhkan? Heal me, oh Lord. Tuhan jamah. Jadi itu barang. Yang buta melihat. Selama saudara callingnya nama Yesus, selama saudara panggilnya nama Yesus, pasti ditolong. Sama-sama katakan dengan saya, pasti ditolong. Amin. Pasti ditolong, pasti dibela, pasti. Karena di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan. Gak ada Bapak Ibu. Mungkin orang di luar sana akan berkata, orang Kristen arogan imannya. Bukan arogan, ini kebenaran. Di dalam Yesus tidak pernah ada kata, mudah-mudahan ya laki lo balik. Mudah-mudahan ya anak lo bisa lepas dari narkoba. Indah pada waktunya Tuhan. Waktu kita panggil nama Yesus, berseru memanggil namanya. Jehovah, please help me. Yesua, please help me. Saudara percaya, saudara pasti disembuhkan. Saudara, singkat cerita, saya cerita sama Bapak Ibu Saudara. Saya oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan berdirikan saya di depan ribuan jemaat Tuhan. Memang penggembalaannya baru 300-400 di gereja ini. Tapi saya sering keliling dari Sabang sampai Merauke dan luar-luar negeri. Berdiri di depan ribuan jemaat. Ada yang 1.000, 2.000, 5.000, 6.000. 6.000 masih paling banyak saya Bapak Ibu. Setiap saya KKR kesembuhan mujizat Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pernah panggil nama Benihin. Saya tidak pernah panggil nama Rehab Bongke. Saya tidak pernah memanggil nama Abraham. Saya tidak pernah memanggil nama Musa. Saya tidak pernah memanggil nama Rasul Paulus. Rasul yang paling top di perjanjian baru. Waktu saya doa kesembuhan. Waktu saya altar call. Saya teriak kencang-kencang. Tidak ada penumpangan tangan. Saya cuma bilang, Jesus, I need your mercy for your all people. Heal them in the name of Jesus. Blind, heal. Deaf ear, heal. In Jesus name. Saudara, di Morowali Utara ada, kalau Morowali itu Pak Yakobus apa ya tingkatnya ya? Kabupaten, bupati berarti ya. Itu sampingnya masjid. Saya 1.000 orang yang hadir. Tidak ada penumpangan tangan. I just speak out. Saya panggil nama Tuhan. You are my Jehovah. Sembuhkan mereka Tuhan Yesus, sembuhkan. Saudara, orang buta 15 tahun bisa melihat. Plak, matanya langsung. Aku bisa melihat. Tiba-tiba orang di sana lagi lumpuh langsung berdiri jalan saudara. Ada seorang perempuan yang ingin hanya minta didoakan. Dia jalan menyampangi saya, menghampiri saya. Saya bilang, in Jesus name. Benjolan segede bola kasih di bagian payudaranya. Hilang detik itu. Saya gak pernah panggil nama siapapun saudara. Saya hanya panggil nama Yesus. Kalau saudara hari-hari ini sedang diperhadapkan jalan buntu.
pintu yang tertutup, dalam situasi apapun, panggil nama Yesus. Karena janjinya akan, sama-sama katakan dengan saya, akan diselamatkan. Bukan mudah-mudahan. Hadapi krisis ekonomi global 2023 ini dengan nama Yesus. Engkau boleh mendatangi aku dengan tombak dan lembing, Daud. Kata Daud kepada Goliat, aku akan mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan barisan orang Israel, Jehovah Zebaot, Tuhan semesta alam. Amin. Saudara, kalau saya punya runut saudara, walaupun saya masih muda, saya bergaul juga sama orang-orang yang usia cukup matang dan punya posisi dan kedudukan di bangsa ini. Dari kepolisian, TNI, pemerintahan, menteri, pejabat, partai, pengacara. Kalau saya sebutin, Bapak Ibu pasti kenal. Tapi dalam segala hal apapun, saya tidak pernah memanggil nama mereka. Satu pun tidak pernah. Saya cuma tutup mata, lipat tangan, Tuhan Yesus tolong saya. Aku tahu harganya adalah air mataku tercurah, tapi aku percaya dalammu ada keselamatan. Ketika aku panggil nama Tuhan, maka semua sorga akan bergerak menolong hidupku. Aku harus sabar menanti waktunya Tuhan, tapi aku berseru panggil nama Yesus. Yesus tolong istriku, Yesus tolong putriku, Yesus tolong gerejaku, Yesus tolong hidupku. Dan sampai hari ini saya tidak pernah dibiarkan Yesus. Sampai hari ini saya tidak pernah ditinggalkan Yesus. Semua yang saya teriaki, semua yang saya minta, Tuhan kasih. Karena saya mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara juga harus mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Kemarin Bapak Ibu Saudara, coba boleh ditampilkan Milano tentang tanah gereja. Saudara, kemarin setelah selang 1 hari saya ulang tahun, hari Selasa lalu, hari Rabu, saya panggil Pastor William wakil gembala dan Pastor Michelle wakil gembala di tempat ini dan Melin. Saudara, ini tanah lebarnya 2.574 meter. Per meternya 40 juta. Totalnya 102 miliar. Dan saudara tahu gereja ini tidak pernah meminta-minta uang sama jemaat. Dari awal gereja ini berdiri, aku tidak pernah menakut-nakuti saudara dengan kalau tidak kasih persembahan jangan harap diberkati Tuhan. Kalau tidak kasih persembahan perpuluhan nanti ada belalang. Saya nggak punya uang, but I have Jesus. I have Jehovah. Amin. Saya bilang Pastor William, Pastor Michelle, sekretariat, yuk jalan hari Kamis, hari Rabu ya. Siang ayo jalan, makan siang dulu kita. Tanahnya gede, bisa muat 3.000-4.000 orang. Bisa muat parkiran tuh kalau kita ituin sekitar 500 mobil bisa. Nanti kita bawa ke bawah. Duitnya dari mana Pak Verona? Ya gue juga gak tahu. Nanya gue sih. Yang penting kan yang paling aman saya gak minta sama saudara. Amin. Saudara jangan pura-pura tidur, pura-pura sakit leher ke kanan gitu. Gak mau tahu, gue gak mau ngeliat, kita gue ditembak lagi. Gak akan pernah di gereja ini saudara. Impossible. Udah dibilang ingetin jangan bercanda Bapak Ibu. Tuh kan udah ada yang bekotek tuh satu. Waktu di tanah itu saya hanya panggil nama Yesus. Tuhan Yesus. Sebagai hadiah ulang tahunku kasih tanah ini Tuhan. Buat jemaat bukan buat gua. Saya bilang Tuhan tolong. Tuhan Yesus dalam nama Yesus. 2.574 meter milikmu Tuhan. Amin. Di sebelahnya lagi ada 3.000 ya Pastor William. Di sebelahnya lagi ada 4.000. Keren saudara. Tapi kita pilih yang tengah. Kita harus siapin segala sesuatunya. Saudara, pendeta saudara ini, gembala saudara ini seneng ngandelin Tuhan. Tante Elizabeth pakai berlian kadang-kadang. Saya enggak. Boleh tuh masukin di
amplop persembahan 1 aja cincin lo, bet. Kalau lo nggak cemplungin, batu ginjal lo, sambar petir lo biar mampus nanti. Tuhan bilang harus kasih, bet. Nggak pernah kan tante? Dari tahun berapa? Dari tahun berapa? 2018 kita ya berkenal ya. 17 gitulah. Saya percaya nama Yesus berkuasa. Amin. Jangan takut. Hidup itu pasti ada masalah. Yes. Hidup itu pasti ada tantangan. Amin. Tapi kita juga jangan lupa kita punya Tuhan. Waktu kita panggil namanya itu harus takluk, saudara. Amin. Amin. Yang penting DP-nya Yesus, nama Yesus dulu, saudara. Amin. Besok-besok itu gini, saudara. Saudara tahu nggak sih ilmu kalau tanam menanam itu ilmu apa ya namanya? Kok ilmu padi sih? Kalau padi semakin berdiri semakin merunduk, Bu. Maksudnya ilmu bercocok tanam gitu ya. Benih itu ya harus ditanam dulu, Bapak Ibu. Setuju nggak? Pasti tumbuh nggak kalau kita rawat? Pasti tumbuh. Sama juga Bapak Ibu Saudara. Makanya di gereja ini kita punya Tuhan. Selalu saya ajak, ayo kita andalkan Tuhan. Kita panggil nama Tuhan, berseru sama Tuhan. Mungkin orang Kristen banyak kan bilang, aduh Tuhan, Tuhan dulu, Yesus, Yesus dulu. Tapi kapan? Suami gue masih asik tuh. Di pub, di bar. Ya Pastor William ya. Masih asik tuh tos-tosan martel gitu loh. Segala puji syukur bagimu. Ayo. Ku tinggikan. Itu peminum rohani namanya. Kemuliaan hanya bagimu. Dibilang ingetin jangan bercanda Bapak Ibu, saya mau serius. Ada loh. Orang kalau udah minum terlalu kenceng lagunya berubah. Bener. Yang tadinya minum widuri. Bukalah pintu hatimu. Oh sayang. Minum Jo. Widuri. Elok bagai lukisan. Blak. Oh sayang. Bisa berubah loh tiba-tiba. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aduh Tuhan maaf kita habis minum lupa ini. Sebelah yang minum. Saudara, percayalah. Istri saya mau ketawa senyum-senyum sini. Percayalah saudara, waktu saudara panggil nama Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Waktu saudara sakit, tunjuk sakitnya. Misalkan lambung saya pasti sembuh. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong lambung saya. Ini bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Tunggu, nanti sembuh. Amin. Amin saudara. Ini kita cuma lihat-lihat di luar. Oh kita cuma dari luar doang nih, gak bisa masuk. Tiba-tiba itu orang yang jaga tanah. Oh mau lihat tanah ya, boleh saya bukain. Nah itu the small sign buat kita maju lebih dekat lagi saudara. Kita masuk, Tuhan Yesus kita mau tanah ini buat jemaatmu. Karena saya tahu di depan sana ada banyak jemaat yang menanti mencari Tuhan. Amin saudara. Kalau datang ke toko, jangan ngeliatin si Ahyong sama si Alyong saudara. Itu dagang beras udah laku melulu, kayaknya gue belum laku ya. Datang di kantor, di tempat duduk, pegang itu kantornya, tempat usahanya. Tuhan Yesus, krisis boleh tinggal krisis, aku diberkati. Tuhan Yesus, aku pasti diangkat. Berkatku dari sorga pasti dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Believe it or not, I believe about that. Pasti jadi. Amin. Saudara kalau ngaca, saudara gini nih, sorry untuk ngomong ini ya, karena saya juga sudah menjadi orang tua.
Nggak sepenuhnya nasihat orang tua itu baik dan benar. Tidak sepenuhnya, tidak melulu. Karena ada orang tua yang mengatakan gini, udahlah jangan tinggi-tinggi mimpi. Engkong lo itu SMP. Bapak lo itu SD. Lo mau kuliah sampai S3. Lo ngimpi kali ya. Bener gak? Oh puji Tuhan semua gak punya orang tua di sebelah sini. Saudara, Asyar Toba yang setengah suruh pulang semua. Maaf ya. Jangan marah. Enggak, kadang-kadang orang tua tuh perkataannya memang memberkati, ada kuasa, tapi kadang-kadang kurang tepat, kurang bijak. Anak mau sampai S3, cuman gara-gara gak punya uang, terus papa mamanya minder, terus akhirnya dia memagari cita-cita anaknya. Padahal tahu gak, salah satu cita-cita anak itu, anak kita Bapak Ibu Saudara, ada suara Tuhan di hatinya. Kita jangan mau kalah sama orang dunia itu gantungkanlah cita-citamu setinggi. Lah kita anak Tuhan, langit itu tumpuan kakinya Tuhan bos. Terus kenapa kita jauh lebih rendah di bawah orang dunia? Kita harusnya above all. Amin. Amin saudara. Makanya kalau saudara punya jabatan nih kayak Pak Yakobus gitu ya, ngaca gitu dalam nama Yesus kamu diangkat, kamu terus naik, kamu diberkati. Dalam nama Yesus, berubah dalam nama Yesus. Berubah tuh barang. Saya imani Pak. Oke? Sepakat kita? Give me 5. Jadi itu barang. Ya Pastor William. Siapa sih pangkatnya apa ya? Yang TNI? Sersan ya? Letnan 2. Tadinya belum ya? Saya bilang sama dia, doa dalam nama Yesus, kamu akan terus naik. Hari ini TNI dia Letnan 2. Beberapa tahun yang lalu gak jadi apa, belum apa-apa. Tapi Tuhan terus up. When we call His name and depend on His name, kita bergantung penuh dengan namanya. Naiklah hidup kita. Amin. Jangan pusing sama toko orang lain. Masuk toko kita bilang, toko ini pasti diberkati. Amin. Saya tadi baru diinfoin sama istri saya, ternyata wakil gembala sama staf mengeledekin saya, ngetawain saya kalau hari Kamis saya berdoa di sini. Saya bilang kurang ajar tuh. Saya tuh kalau hari Kamis baru mulai sehari sih, tapi seringnya di rumah. Saya di sini, saya nyanyi, saya cuma bilang Yesus kau besar, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, keren, gak ada tandingannya. Engkau dahsyat Tuhan, kau ajaib. Nangis, baca Alkitab, ngomong lagi, Yesus dahsyat. Kayak orang sarno Bapak Ibu, sarape keno. Tapi kalau saudara lihat tadi pagi, orang ketemu Tuhan lewat manusia ini. Sampai ada bocil anaknya singer kita, lihat Yesus di dalam hidup saya. Dia panggil saya bukan Pak, itu bukan papinya Lovely, itu Tuhan Yesus. Bukan, lu jangan sembarangan ngomong, itu Tuhan Yesus. Bahkan ada beberapa orang Hindu yang datang ke tempat ini, dia melihat Yesus dalam hidup saya. Bukan karena saya loh Bapak Ibu. Saya selalu panggil nama ini. Tuhan tolong sembuhkan Robert. Tuhan tolong Kohendra. Tiap malam saya berdoa buat sahabat saya Hendra. Setiap malam saya berdoa untuk formulir doa yang Bapak Ibu Saudara tulis. Tiap malam, tiap pagi. Makanya kalau salah tulisnya salah sendiri. Siapa suruh tulisnya asal-asalan. Amin. Dia jangan juga tulis Tuhan, bini lagi di Bandung. Itu jemaat sebelah sektor kiri pakai baju pink boleh juga. Colek dia Tuhan, colek. Jangan, tanya dosa gue kan gue yang ngotot gitu. Dalam nama Yesus jadilah. Kan gue gak pernah baca Bapak Ibu, saya gak pernah baca gitu. Nulisnya yang bener ya. Biarin aja gembala gue yang kejeblos biar mampus dia. Dosa lu. Digebuk malaikat baru tau rasa Bapak Ibu ngerjain gembala.
Istri saya juga kemarin nangis berdoa memanggil nama Yesus, kita berdua. Pokoknya waktu kita berseru manggil nama Yesus, kita tidak dikecewakan. Sama-sama katakan dengan saya tidak dikecewakan. Amin. Waktu kita berseru manggil nama Yesus, kita tidak akan diabaikan. Siapa yang datang ke tempat ini dengan pergumulan? Angkat tangan kanan. Gini ya. Bapak Ibu, jangan tes mata saya. Siapa di sini yang bergumul? Ini gereja bukan playground Bapak Ibu. Tadi pagi saya udah bilang tuh, saya sindir sama jemaat pagi tuh. Di samping ini Istana Negara ring 1. Kalau Istana Negara pasang bendera setengah tiang itu tanda orang mati. Kalau saudara angkat tangan setengah tiang, lu lagi nyumpahin gue mau mati. Jangan, istri saya masih muda, kasihan dia kalau jadi jendes Bapak Ibu. Dia belum siap. Karena setiap pagi dia nyanyinya, begitu sulit, lupakan Rehan, karena Rehan baik hati. Aku dari jauh Bapak Ibu, Roro TikTok aku tolak, keluar. Dia mau bye-byein saya Bapak Ibu. Begitu sulit, lupakan papi. Dalam hati gue, gue tahu lu mau nembak gue, transfer rekening gitu. Siapa yang sedang bergumul, angkat tangan kanannya. Percaya gak waktu kita panggil nama Tuhan sore hari ini saudara ditolong? Saya gak akan panggil altar call, tapi saya ingin men-trigger saudara hari ini. Kalau saudara minyak, biar Tuhan pakai saya sebagai apinya. Kita panggil Tuhan, we give you all the glory. Tadi chordnya back, mundur satu. Ya. Saudara berdoa sungguh-sungguh. Ya. Kalau saudara sakit. By the way tulis jangan sembarangan ya. Tulis yang betul ya, jangan kayak tadi ya, tulis yang betul. Jangan tulis, aduh Tuhan, angkatlah kita pelaki Tuhan, sudah gak, aduh, cabutlah nyawanya, jangan dosa. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara yang sedang takut, saudara yang sedang khawatir, saudara yang sedang cemas, ya, saudara yang sedang sakit, saudara yang sedang bergumul, saudara yang sedang direndahin orang, saudara yang sedang dipojokin orang, saudara yang sedang kasarnya nih, bahasa kasarnya orang sono, sedang dibacotin orang, diomongin tiap hari. Don't be afraid, we have still the name above name, Jesus. Amin. Dia akan tolong kita. Kalau saudara punya toko lagi sepi, jangan takut, jangan bereaksi. Tetap percaya, Tuhanmu yang mulai tokomu puluhan tahun lalu, 5 tahun lalu, Tuhan yang sama yang akan mengangkatmu, yang akan memberkati tokomu kembali. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.